ini saya akan berbicara tentang HPLC ya, atau liquid chromatography. Jadi liquid chromatography itu suatu kromatografi cair. Kita tahu bahwa yang namanya kromatografi itu adalah suatu teknik pemisahan yang melibatkan fase diam dan fase gerak. Jadi selama pemisahan itu dia melibatkan fase diam dan fase gerak, maka itu namanya adalah kromatografi ya. Hampir laboratorium farmasi itu mempunyai instrumen HPLC, apalagi kalau di industri ya. Karena untuk penjaminan mutu, untuk penetapan kadar itu karena sediaan farmasi itu isinya lebih dari satu, maka di situ diperlukan suatu pemisahan ya, diperlukan suatu pemisahan supaya dia terpisah menjadi komponen-komponennya. Dan tujuan utama kromatografi adalah melakukan pemisahan. Nah, oleh karena itu, kalau nanti Anda ditanya apa yang dimaksud dengan kromatografi, maka kromatografi adalah suatu teknik pemisahan dengan melibatkan fase diam dan fase gerak. Ini ciri khasnya. Ya, ekstraksi, kalau Anda melakukan ekstraksi itu juga pemisahan, tetapi itu bukanlah suatu kromatografi karena di situ tidak ada fase diam dan juga tidak ada fase geraknya. Distilasi juga sama. Distilasi itu bukanlah suatu kromatografi ya, walaupun dia pemisahan. Kenapa? Karena dia tidak melibatkan suatu fase diam dan fase gerak seperti itu ya. Oke, nah kromatografi itu tujuannya ya. Jadi teknik kromatografi apapun itu tujuannya adalah ini yang pertama untuk pemisahan. Misalkan Anda suatu peneliti, seorang peneliti bahan alam, maka kalau Anda mau memisahkan zat aktifnya, maka nanti Anda lakukan kromatografi sehingga nanti outputnya itu Anda akan memperoleh seperti ini. Ya. Sehingga puncak-puncak seperti ini, kalau ada puncak seperti ini itu menunjukkan di sini ada senyawa ya. Ada senyawa yang terdeteksi ya, itu senyawa yang terdeteksi. Itu ada puncak ini. Namanya apa? Senyawa yang terdeteksi. Jadi untuk pemisahan. Yang kedua adalah untuk analisis kualitatif. Analisis kualitatif itu ya seperti kemarin ya, mengetahui ada atau tidaknya suatu senyawa yang kita akan analisis ya. Misalkan Anda mau melihat apakah di dalam sediaan sirup itu ada parasetamol, ya sudah, dengan kromatografi Anda injeksikan parasetamol ya, misalkan di HPLC nanti muncul seperti ini. Oh, ini ada puncak. Kemudian begitu di sampel ya, Anda lakukan gini, oh ini ada puncak dengan waktu retensi yang sama dengan standar parasetamol. Maka di dalam sampel itu patut diduga mengandung parasetamol. Nah, yang ketiga, kromatografi itu adalah untuk analisis kuantitatif ya. Jadi kromatografi itu bisa digunakan untuk analisis kuantitatif. Parameternya apa? Ya ini, bisa kalau Anda nanti memperhatikan kromatogram itu kan mesti ada puncak ya. Ada puncak gini, maka parameter untuk analisis kuantitatif itu Anda bisa menggunakan tinggi puncak, ya namanya peak head, atau Anda menggunakan luas puncak atau peak area, ini namanya luas puncak. Jadi kalau Anda nanti akan ada korelasi antara, kalau Anda membuat gini ya, korelasi antara konsentrasi dengan peak area, tinggi puncak ya, peak area, maka nanti peak area, maka nanti akan ada seperti ini. Artinya semakin konsentrasinya meningkat, maka peak area ataupun peak head itu dia juga akan meningkat, dan ini akan membuat suatu hubungan yang linier. Sehingga apa? Bahwa kromatografi itu juga bisa digunakan untuk analisis kuantitatif. Jadi kalau analisis kuantitatif itu parameternya nanti adalah menggunakan apa? Peak area atau peak head, sedangkan tadi kalau untuk analisis kualitatif Anda menggunakan yang namanya waktu retensi ya. Tadi sudah saya singgung. Jadi kalau misalkan Anda menginjeksikan sampel ya,
Ini, oh kok ternyata ini ada puncak yang bersesuaian dengan parasetamol. Bersesuaian kalau itu untuk analisis kualitatif namanya waktu retensi. Waktu retensi itu ditulis T kecil, kemudian R besar, tapi subscribe ya. T kecil, R besar, tapi subscribe. Itu namanya waktu retensi. Sekali lagi bahwa kromatografi itu adalah satu teknik pemisahan ya yang melibatkan fase diam dan fase gerak. Ya, kemudian kromatografi yang umum digunakan untuk analisis ya ada namanya kromatografi gas dan kromatografi cair berdasarkan pada wujud fase geraknya. Sehingga kalau ada istilah kromatografi gas itu berarti fase geraknya gas. Kalau ada istilah kromatografi cair maka itu fase geraknya adalah cair. Sehingga kalau Anda perhatikan KLT itu juga bisa kita masukkan sebagai kromatografi cair. Kenapa? Karena fase gerak yang digunakan adalah suatu cairan. Ingat ya, kalau ada istilah kromatografi gas, itu berarti fase geraknya adalah gas. Kalau ada kromatografi cair, maka itu fase geraknya adalah suatu cairan. Ya, gitu. Nah, kromatografi suatu teknik yang populer karena bisa digunakan untuk melakukan pemisahan, yang kedua bisa untuk analisis kualitatif, ya kalau PLC mendasarkan pada TR waktu retensi, dan dia juga bisa untuk analisis kuantitatif ya dengan mendasarkan pada peak head ataupun peak area. Ya jangan menyebut luas area ya, luas area itu nanti Inggrisnya apa itu area-area, tapi Anda tulislah luas puncak atau peak area. Nah, ini beberapa pembagian kromatografi. Tadi saya katakan kromatografi itu kalau fase diamnya gas, kemudian fase geraknya gas, fase diamnya suatu kolom yang padatan, maka kita menyebutnya adalah gas solid kromatografi. Kalau ini ya, kalau kita ini masuk ini fase geraknya adalah suatu cairan, kemudian fase diamnya adalah bisa suatu padatan atau suatu cairan yang ikatkan pada suatu supporting ya, maka itu adalah liquid kromatografi. Tetapi bisa saja fase diamnya itu adalah suatu planar, tahu planar ya, seperti KLT itulah, seperti kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis ya, itu adalah suatu kromatografi planar, maka bisa berupa thin layer kromatografi atau bisa berupa paper kromatografi ya, seperti itulah. Kalau ini kalau Anda itu cair, kemudian maksudnya kolom itu gini ya, kalau kolom itu nanti ada, jadi kolom di sini itu dilapisi dengan partikel-partikel fase diam ya, fase diam. Gitu. Nah itu maksudnya seperti itu. Jadi fase diamnya berupa kolom, kolom itu dia ada suatu fase diamnya gitu ya. Nah, HPLC, dulu HPLC itu singkatannya adalah High Pressure Liquid Chromatography dulu ya, dulu singkatannya adalah high pressure ya, tekanannya tinggi. Kenapa? Karena gini, nanti untuk kromatografi cair kinesia tinggi itu melibatkan aliran fase gerak. Fase gerak melalui suatu kolom. Ini kalau di sini ya, berarti nanti akan ada kolom ya. Jadi di sini ini salah satu contoh instrumennya ya, instrumen kromatograf itu seperti ini ya. Ini kromatografi ya. Nah, di sini ada kolom ya, di sini itu kolom. Nah, kolom itu bayangkan itu adalah isinya adalah suatu material yang membuat seperti kalau Anda bayangkan lah. Kalau Anda punya saluran air itu peralonnya itu sudah terisi kotoran-kotoran itu. Maka kalau bayangin aja itu kotoran-kotoran itu adalah fase diam ya, fase diam yang ada di kolom. Nah itu kalau air itu mampu melewati kotoran-kotoran itu, tentunya diperlukan pompa dengan tekanan yang tinggi ya. Makanya itu dulu namanya high pressure liquid chromatography ya, kromatografi cair tekanan tinggi ya. Maksudnya tekanan di sini adalah tekanan
pompa ya, tekanan pompa supaya dia bisa mengalirkan fase gerak menuju ke kolom. Di kolom itu nanti terjadi suatu pemisahan. Ya, supaya dia terpisah maka fase gerak itu harus mampu mengalir ya atau mampu melewati kolom tadi ya supaya terjadi apa? Pemisahan ya seperti itu. Maka itu dulu namanya apa? High pressure liquid chromatography. Cuma kata-kata bertekanan tinggi itu kan tidak apa ya, tidak marketable ya. Nama itu kan tidak marketable gitu. Brandingnya kurang lah ya, sehingga lalu istilah HPLC itu singkatannya diubah menjadi namanya High Performance Liquid Chromatography. Jadi yang tinggi bukan tekanannya, tetapi yang apa yang tinggi itu adalah kinerjanya, performanya gitu. Kalau sekarang saya sering guyon HPLC itu ya high price liquid chromatography, tidak hanya kinerjanya tetapi juga harganya tinggi ya, mungkin bisa ditambah high problem karena ini juga problemnya banyak, terutama nanti kalau Anda melakukan pemisahan kok tidak misah-misah, maka Anda harus melakukan optimasi sedemikian rupa sehingga pemisahan itu terjadi. Nah, saat ini dikenal juga ada yang namanya ultra performance liquid chromatography, ada yang namanya ultra fast liquid chromatography. Ini apa? Ini adalah perkembangan terkini HPLC ya. Dia sekarang kinerjanya tidak lagi high, tidak lagi tinggi, tapi justru ultra tinggi. Kenapa? Karena kinerjanya dalam artian apa? Kolomnya itu semakin pendek dan tekanannya itu mampu bertekanan tinggi. Kenapa? Karena ukuran partikel yang ada di ukuran partikel fase diam itu dia itu saat ini bisa ukuran partikel itu sangat kecil sekali, sehingga kalau ukuran partikel itu sangat kecil maka kan dia semakin kompak gitu ya, semakin compact, artinya dia semakin memadat sehingga cairan itu akan semakin kesulitan untuk mengalir. Maka supaya itu bisa diperlukan suatu tekanan yang sangat tinggi. Jadi sekarang itu tren analisis ya itu cepat ya. Supaya cepat itu apa? Kolomnya pendek, kemudian ukuran partikelnya itu diperkecil supaya apa? Interaksinya maksimal. Kalau interaksinya maksimal maka nanti dia akan menghasilkan pemisahan yang bagus ya. Cuma ya tadi diperlukan suatu pompa dengan tekanan yang tinggi ya. Jadi semula itu ini kalau kita lihat sejarahnya ya, history of HPLC itu dimulai pada tahun 60-an. Itu namanya adalah start of HPLC as high pressure liquid chromatography. Kemudian di akhir 70-an itu karena ada peningkatan di dalam materi kolom dan juga instrumentasi, maka menjadi high performance liquid chromatography ya. Kemudian saat ini tadi sejak tahun 2006 itu ada yang namanya UPLC, namanya apa? Ultra Performance Liquid Chromatography ya. Jadi seperti itu ya Mas dan Mbak, ini adalah sejarahnya, harus kita tahu lah itu apapun itu ya berkembang ya gitu, sehingga kita harus memahami dengan benar ya. Oke. Nah ini perkembangannya, jadi sebenarnya kromatografi HPLC itu sejak dikenalkan tahun 52 itu sebenarnya dia itu adalah mengembangkan dari kromatografi kertas ya, paper kromatografi, kemudian
perkembangan kromatografi kolom karena apa? Tadi saya katakan bahwa fase diam pada kromatografi cair atau HPLC itu ya berupa kolom gitu, berupa kolom ya, berupa kolom yang ada di sini partikel-partikel fase diamnya ya, fase diamnya. Ya, makanya dari konsep ini kemudian dia dikembangkan dalam suatu kolom ini ya, dalam suatu kolom. Ya, seperti itu. Itulah hebatnya ya dari kolom terbuka seperti ini. Kalau Anda kerja kromatografi kolom, ya kromatografi kolom itu ya mirip dengan kalau Anda titrasi itu ini buret, kemudian ini diisi kolomnya ya buret ini, bayangkan kolom itu seperti buret, kemudian ini diisi dengan apa? Fase diam namanya ya, fase diam. Ya, gitu ya. Dari sinilah itu kemudian dia diadopsi untuk menghasilkan suatu kolom pada kromatografi cair atau kromatografi gas ya. Oke, Mas dan Mbak, output dari kromatografi cair, kromatografi gas itu namanya di sini, ini namanya adalah apa? Kromatogram ya, ini kromatogram. Jadi prosesnya yang terjadi seperti apa dengan berbagai instrumennya, kita lihat video ini ya. Sekali lagi ini video yang dibuat oleh RSC ya, Royal Society of Chemistry. Anda perhatikan biar Anda tidak ngawang-ngawang ya. Artinya ini di sini Anda bisa tahu apa yang terjadi ya ini. Ya sekali saya suka ini karena ini dibuat oleh para profesor, para dokter yang bidangnya adalah kimia analitik ya. Kemudian dia membuat suatu video pembelajaran. Enaknya juga singkat. IR kemarin juga 6 menit, ini juga hanya 5 menit ya. Oke. Ya sama ini dibuat Royal Society of Chemistry. Kita lihat sekarang. Anda bisa lihat videonya kan ini ya. HPLC stands for High Performance Liquid Chromatography. It could equally well stand for High Pressure Liquid. Dia bilang gini, HPLC stand for High Performance Liquid Chromatography ya. Dia nanti prosesnya itu dimulai dari menyuntikkan sampel ya di injektornya ya. Penyuntikan sampel itu saat ini sudah bisa dilakukan secara autosampler. Autosampler itu ya dilakukan oleh robot. Artinya Anda ya nanti kalau kerja di industri, mungkin 1-2 ada kerja yang di industri, kalau Anda melakukan analisis pakai HPLC, Mas dan Mbak, itu ya sore, itu Anda di dalam wadahnya itu Anda isi sampel ya, kemudian setelah itu nanti Anda tinggal pagi hari gitu Anda pagi hari nanti Anda memperoleh data gitu, sehingga Anda cara fisik tidur, tapi secara di dunia lain Anda itu kerja, karena yang bekerja itu adalah alat Anda untuk Anda gitu ya, seperti itu. Itu saat ini banyak sudah yang di industri-industri itu sudah autosampler ya. Kalau ini namanya manual injection, injeksinya dengan menggunakan manual ya. Ini ya, ini namanya adalah siring ya. Namanya apa? Siring untuk menginjeksikan. Ini namanya siring. Ya seperti Anda kalau disuntik vaksinasi itulah kemudian ini disuntikkan, cuma ini disuntikannya ke injection loop namanya ya. Injection loop ini di sini, lubang injeksi ya. Diinjeksikan. Jadi di sini isinya sampel. Sampel yang nanti akan dipisahkan. Ingat ya, kromatografi adalah suatu teknik pemisahan ya. Jadi sampel itulah nanti yang akan terpisah. Jadi di sini ada sampel ya. Kita lihat. Chromatography. It is used for separating mixtures, either to analyze the mixture or to separate a required product from others in a reaction mixture. Oke, dia bilang kromatografi is used to separate mixture. Dia digunakan untuk memisahkan suatu campuran-campuran ya, atau Anda memisahkan suatu produk ya, dan juga bisa digunakan untuk to find the relative amount. Itu artinya untuk analisis kuantitatif ya gitu. Tadi sudah saya sampaikan tujuannya bahwa kromatografi itu punya 3 tujuan ya, HPLC tadi untuk apa?
pemisahan, yang kedua adalah analisis kualitatif, dan yang ketiga adalah analisis kuantitatif. It can also be used to find the relative amounts of different components in a mixture. HPLC works on the same principle as paper chromatography, here shown speeded up. A liquid, called the mobile phase, moves past a solid, the stationary phase. Oke, dia bilang, Anda sudah praktikum KLT belum? KLT sudah belum? Sudah, Bapak. Sudah pernah melakukan, Pak. Sudah, ya, itu kan sama. Jadi dia bilang prinsipnya sama. Jadi proses pemisahan itu ya sama. Ini bayangin aja, ini adalah fase gerak, kemudian ini adalah kolom. Kemudian begitu kita injeksikan, maka sampel itu dia akan masuk ke kolom, kemudian di dalam kolom itu terpisah. Ya, dia bilang gitu tadi. In paper chromatography, this stationary phase consists of water molecules bound to the cellulose in the paper. The mobile phase carries different components of a mixture, called the sample, along with it at different rates. Ya sama ya, artinya ini prosesnya seperti ini. Bayangkan, jadi nanti kalau Anda punya sampel, ya masuk ke kolom, kemudian di kolom itu dialiri dengan fase gerak, maka nanti analit itu akan terpisah sesuai dengan seberapa kuat dia itu interaksinya dengan fase diam. Kalau interaksinya dia itu sangat kuat, ya dia naiknya ya akhir-akhir, artinya dia keluarnya dari kolom yang paling akhir. Tapi kalau interaksinya itu rendah, maka dia akan keluar dari kolom yang paling cepat. Ya. On its relative affinity for the mobile and the stationary phases. For example, if the mobile phase is more polar than the stationary phase, the more polar components of a mixture will tend to move more quickly than the less polar ones. Oke, ini jelas saya jelaskan. Sama yang terjadi dengan kromatografi lapis tipis. Interaksinya karena itu pemisahan tentunya adalah mendasarkan pada polarity. Ya. Jadi kalau nanti kolom atau fase diamnya itu polar. Fase diamnya itu polar. Lah sampel Anda itu mengandung analit polar sama non-polar. Atau mengandung 3 lah. Polar, semipolar, dan non-polar. Fase diam Anda itu polar. Maka analit yang bersifat polar itu akan terikat kuat dengan fase diam karena sama-sama polar. Sedangkan yang non-polar itu dia terikatnya itu lemah. Karena dia itu terikatnya itu lemah, maka yang non-polar itu akan keluar lebih dahulu, gitu ya. Ini keterangannya. Sehingga kalau Anda menggunakan fase diam polar, analit Anda itu ada yang non-polar, semipolar, dan polar, maka urutan yang keluar adalah yang non-polar dulu, kemudian semipolar, kemudian polar. Ya, jadi gitu. Ya, semakin dia itu berinteraksi kuat dengan fase diam, maka dia keluarnya yang paling akhir, ya, seperti itu. In HPLC, Nah, the stationary ini phase is a solid bayangin packed kolom into a ini column, deh. like Jadi one of these. dalam HPLC itu jantungnya itu adalah kolom. Kolom is the heart of chromatography. Jadi kolom itu dikenal sebagai jantungnya kromatografi. Why? Kenapa? Karena di dalam kolom itulah nanti terjadi pemisahan, dan kromatografi adalah suatu teknik pemisahan, ya gitu. Ingat ya, kromatografi adalah suatu teknik pemisahan. Pemisahannya terjadi di kolom, maka kolom itu disebut dengan apa? Jantungnya kromatografi. Dengan kata lain, komponen yang paling penting, dan kolom itu yang habis pakai, ya. Jadi nanti kalau Anda sudah gunakan berkali-kali, bisa jadi kolomnya itu mampet. Itu bisa Anda gunakan berkali. Bentuknya kolom ya seperti ini. Ini bayangkan, bisa dibayangkan ya, di dalamnya ini ada apa? Fase diam gitu. Jadi bisa bayangin ya, Mas siapa ini yang ada fotonya, Mas Prisma ini siapa? Mas Mustafid, bisa bayangin ya?
Bisa, Pak. Nah, di sini ada kolom, ya ini kolom. Jadi nanti kalau Anda beli kolom, itu harganya juga bervariasi, Mas. Ada yang 7 juta sampai yang 30 juta gitu ya. Gitu. Misal kalau saya Xbreed itu kalau saya beli itu hampir 30 juta. Jadi kalau yang biasa-biasa gitu itu ya bisa 7 juta juga dapat. Kadang ada kolom beli 2 dapat 3 atau beli 1 dapat 2 ya gitu. Jadi inilah yang digonta-ganti itu ini ya ibaratnya ya. Jadi ini karena inilah yang habis pakai ini ya. In SPLC the stationer phase is a solid pack into a column like one of this. Jadi itu adalah semacam padatan ya yang dikemas di dalam kolom ya. Lah ini nanti itu yang dialiri fase gerak. Yang dialiri fase gerak, bayangkan di sini isinya adalah bahan padat ya, misalkan itu kompak dialiri dengan cairan. Kalau itu tekanan pompanya tidak tinggi, dia tidak akan mampu mengalirkan. Ya ini kolom. Nah, ada lagi yang menarik, Mas Jenda. Sebentar, ini di sini. Ada lagi yang menarik. Apa yang menarik? Bahwa kolom itu ukurannya beda-beda. Ada yang pendek seperti ini. Ini biasanya disebut dengan guard column. Seringkali kolom utama itu dilindungi biar dia tidak cepat membambet, tidak cepat usang. Ya, itu ini namanya apa? Guard column. Ya, guard column. Ya, kolom pengaman. Ya, ada yang jadi kolom itu ada istilahnya ya. Kalau Anda ada istilah guard column, itu kolom pelindung. Kalau analytical column, itu berarti kolom tempat terjadinya pemisahan. Itu namanya apa? Analytical column. Jadi misalkan, the analyte was separated using C18 analytical column equipped with guard column. Nah, itu Anda harus paham istilah-istilah itu. Oh, berarti pemisahan dilakukan di kolom analitik tipenya ini yang dilengkapi dengan guard column. Karena tidak selalu dipakai guard column, ya, tidak selalu ya. Saya jarang menggunakan guard column, atau mungkin nggak tahu kalau mahasiswa saya yang kerja di POM itu dia pakai atau enggak. Kalau yang saya itu saya nggak pernah menggunakan guard column ya. Tapi sebaiknya menggunakan guard column sebagai pengaman supaya apa? Kolom analitiknya itu dia lebih tahan lama gitu ya. Jadi inilah bahan habis pakai lah. Yang menarik bahwa kolom itu ada berbagai ukuran, Mas. Ada yang ukurannya 15 cm, ada 25, ada 30 ya, gitu. Keuntungannya apa? Kalau kolom itu semakin pendek, analisisnya cepat, tetapi pemisahannya tidak optimal. Ya kan? Karena pemisahannya pendek. Ya, tetapi kalau itu kolomnya itu panjang, maka itu akan lebih optimal pemisahannya. Jadi pemilihannya itu Anda mau pendek ataupun panjang ya tergantung pada tujuannya. Kalau Anda memisahkan yang sederhana-sederhana saja ya Anda bisa kolom yang pendek. Tapi kalau Anda memisahkan untuk yang complex mixture ya Anda harus menggunakan kolom yang lebih panjang ya gitu. HPLC ini penting ya. Hampir semua laboratorium itu mempunyai HPLC ini, dan HPLC itu adalah method of choice untuk analisis sediaan farmasi karena tadi dia mempunyai kemampuan melakukan pemisahan ya, dan tujuan analitik itu kalau nggak kualitatif kan kuantitatif ya itu. Makanya itu hampir semua lab itu bisa. Bahkan sering saya gurau, kalau Anda dikasih sediaan farmasi ini, metode analisnya apa? Itu Anda jawab HPLC itu benar ya. Itu karena begitu. Sehingga jangan heran kalau laboratorium, saya pernah diceritain satu industri farmasi mungkin bisa punya 50 HPLC untuk apa dalam industrinya itu ya. Karena apa? Karena semua pekerjaan pemisahan, pekerjaan analitik ya digunakan untuk HPLC. Nah, spektroskopi UV itu juga hampir semua lab punya, tapi kelemahannya dia kan untuk yang tunggal. Begitu dia campuran kan nggak bisa, kecuali Anda melakukan treatment khusus seperti menggunakan kalibrasi multivariat, tapi itu juga kompleks ya, sehingga yang paling enak nyaman ya pakai HPLC. Ya, ini adalah kolom-kolomnya ya, kolom-kolom HPLC.
This particular column contains silica particles to which C8 ini. hydrocarbons are Mas attached. dan Mbak, making the stationary phase lah jenis fase diam itu banyak. Ini kan tadi dituang. Ini dia bilang silika. Artinya apa? Di situ itu dia memang mengandung silika. Lah, Mas dan Mbak, ini banyak jenis fase diam itu. Ada yang fase diam polar, misalkan silika, ada yang non polar itu yang C18. Nah, maka ini contohnya dia mencontohkan ini kalau itu dituang itu seperti ini gitu. Ini fase diamnya adalah suatu padatan. Karena bisa jadi fase diamnya itu cairan yang dilapiskan. Jadi ini ada pelapis gitu, kemudian cairannya itu dilapiskan. Ya, itu juga ada. Itu cairan ya, cairan. Fase geraknya suatu cairan. Itu ya. In paper chromatography, the solvent moves along the paper by capillary action. In HPLC, the liquid is forced through the column by high-pressure pumps. Tahu kan artinya ya, di dalam paper kromatografi kertas yaitu berjalan karena berdasarkan pada daya kapiler. Tetapi kalau dalam HPLC dia itu bergerak karena apa? Karena adanya aliran fase gerak yang didorong oleh suatu pompa dengan tekanan tinggi ya. Gitu. Mungkin lihat aja dulu lah. The whole apparatus looks like this. Mungkin biar enak, biar nanti saya jelaskannya setelah Anda lihat semuanya dari gambar ya, saya ulangi dari awal. Ya, silakan Anda lihat ini dulu. HPLC stands for High Performance Liquid Chromatography, but could equally well stand for High Pressure Liquid Chromatography. It is used for separating mixtures, either to analyze the mixture or to separate a required product from others in a reaction mixture. It can also be used to find the relative amounts of different components in a mixture. HPLC works on the same principle as paper chromatography, here shown speeded up. A liquid, called the mobile phase, moves past a solid, the stationary phase. In paper chromatography, this stationary phase consists of water molecules bound to the cellulose in the paper. The mobile phase carries different components of a mixture, called the sample, along with it at different rates. How fast each one moves depends on its relative affinity for the mobile and the stationary phases. For example, if the mobile phase is more polar than the stationary phase, the more polar components of a mixture will tend to move more quickly than the less polar ones. In HPLC, the stationary phase is a solid packed into a column, like one of these. This particular column contains silica particles to which C8 hydrocarbons are attached, making the stationary phase non-polar. In paper chromatography, the solvent moves along the paper by capillary action. In HPLC, the liquid is forced through the column by high-pressure pumps. The whole apparatus looks like this. These bottles contain solvents. Two solvents can be mixed in any proportions to give a mixture, the liquid phase, of suitable polarity for the separation that is being done. In this case, one solvent is water, very polar, and the other ethane nitrile, less polar. The operator can decide on a mixture with the correct polarity for the separation she is doing. These are the pumps. They produce a pressure of 15,000 kilopascals, 150 times that of the atmosphere, hence the name high-pressure liquid chromatography. If a single sample is to be run, it is injected into the solvent stream here, in the injection port, via a hypodermic syringe.
Alternatively, several samples can be run in succession by loading them into this auto sampler, which will run them in order without any human intervention. The pumps force the mixed solvents through the column. The solvent emerging from the column and carrying the separated components of the mixture passes into the detector. Here, a beam of ultraviolet light shines through it. This light is set at a wavelength that is absorbed by all the components to be separated. When the detector reading drops, a component that is absorbing UV light is coming out of the column and passing through the detector. Many alternative types of detector are possible. This one measures refractive index. The time that each component takes to come off the column is called its retention time and can be used to help identify it. Here, the HPLC instrument is being used to separate a mixture of two steroids used in a pharmaceutical preparation. The column chosen is packed with a non-polar solid. The tails of the molecules represent hydrocarbon chains C8H17. Having chosen the solvents, detector wavelength and flow rate, a single sample is run by injecting about 20 microliters into the injection port. The more polar component comes off the column first, followed by the less polar. The peak at retention time, 1.5 minutes, represents other ingredients used in formulating the product. This is the pharmaceutical product, and behind it, its chromatogram. Saya jelaskan ya untuk The stationary phase consists of water. Saya jelaskan tadi dari sini ya. Jadi ini adalah kolomnya tadi ya. Kemudian in HP. Nah, tadi dia bilang kalau di dalam kromatografi cair kinerja tinggi, jadi ini proses analisisnya ya Mas, proses analisisnya Mas dan Mbak. Jadi ini adalah fase gerak. Fase gerak itu ditaruh di sini. Namanya adalah solvent reservoir ya. Wadah fase gerak. Di sini ada fase gerak ya. Nah, fase gerak ini kemudian dia akan pompa ini ya, dipompa oleh ini, dipompa, kemudian dia akan menuju kemana setelah dipompa ya, ini dipompa ini, kemudian dia akan menuju ke kolom ya. Jadi semula ini solvent, nah ini solvent ini Mas dan Mbak biasanya berupa campuran ya. Ini dalam contoh ini dia menggunakan campuran antara air dengan asetonitrit. Ya, Anda bisa mengoptimasi seringkali gini. Kalau pemisahannya itu kurang bagus, ya, artinya apa? Oh, dia tidak terjadi pemisahan, atau pemisahannya itu terlalu jauh, atau pemisahannya itu terlalu singkat. Maka Anda harus melakukan optimasi. Lah, kalau paling baik itu di kolom optimasinya. Karena kalau nanti Anda milih kolom itu dasarnya adalah like dissolve like. Artinya kalau fase diam Anda itu non-polar, maka sebaiknya Anda gunakan kolom non-polar. Nah, seringkali Anda punyanya kolom itu hanya satu jenis. Sehingga mau tidak mau yang dioptimasi adalah apa? Fase geraknya ya, fase geraknya Anda optimasi ya. Nah, optimasi fase gerak itu maksudnya adalah optimasi komposisi campuran fase gerak di sini ya. Ini campuran fase gerak dalam suatu wadah ya, yang ini dihubungkan dengan selang dan seringkali juga ditambah dengan suatu perangkat supaya tidak ada gelembung gas di situ, karena kalau nanti ada gelembung gas masuk ke kolom ya, itu nanti bisa membuat waktu retensinya itu tidak repeatable, tidak konsisten ya, seperti itu. The liquid phase of suitable polarity for the separation that is being done. In this case, one solvent is water, very polar, and the other ethane nitrile, less polar.
The operator can decide on a mixture with the correct polarity for the separation she is doing. These are the pumps. They produce a pressure of 15,000 kilopascals, 150 times that of the atmosphere. Sangat tekanannya sangat tinggi, Mas. Makanya dia disebut dengan high pressure, ya. If a single sample is too much, it is injected into the solvent stream here, in the injection port, via a hypodermic syringe. Tadi sudah saya katakan di awal, bisa injeksi itu secara manual, ya, satu persatu itu. Ini juga dijelaskan dia sama yang membuat video itu. Atau dengan cara teknik hypodermic syringe, ya, atau dengan cara otomatis, ya. Ini kan dia pakai robotik ini. Jadi sampel itu Anda taruh di sampel holder ini. Ya, nanti Anda tinggal mengatur. Oh, saya mengatur waktu analisisnya itu adalah 20 menit. Artinya tiap 20 menit sekali nanti dia akan mengambil sampel secara urutan. Habis sini. Sehingga kalau misalkan satu malam itu ada 12 jam, Anda tinggal, ya, mulai jam 7 malam sampai jam 7 pagi, ya Anda bisa menghitung 3 kali 12, ya, 36 sampel Anda bisa taruh di sini atau mungkin 40 sampel. Sehingga Anda datang di situ di kantor jam 7, Anda masih tetap instrumen Anda itu masih jalan, ya. Yang dipastikan 1, 2 lah. Yang pertama fase geraknya jangan sampai habis, ya kan? Yang kedua listriknya nggak boleh mati, ya gitu. Kalau listriknya nanti mati, ya berhenti kan, gitu. Ya, jadi ini auto sampler namanya, dengan cara robotik, ya. Ini pengambilan sampel ini bisa cara manual satu persatu tadi, injeksikan Anda manual, atau dengan cara apa? Otomatis, ya. Kita menggunakan auto sampler, ya. Nah, ini ya. Several samples can be run in succession by loading them into this auto sampler, which will run them in order. Ya, dia bilang kan alternatively Anda beberapa sampel bisa dirang secara berurutan dengan cara ini setiap sampel ini ditaruh atau di tempatnya masing-masing. The pumps force the mixed solvents through the column. The solvent emerging from the column and carrying the separated components of the mixture passes into the detector. Here, a beam of ultraviolet light shines through it. Mas dan Mbak, ini saya jelaskan. Begitu tadi ya urutannya kan tadi ya, sampel diinjeksikan, kemudian dibawa oleh fase gerak menuju ke kolom. Di kolom terjadi pemisahan, kemudian keluar dari kolom, itu nanti langsung dideteksi oleh detektor. Ya, itu bagian. Sehingga Anda dari sini tahu. Jadi detektor itu fungsinya adalah untuk mendeteksi analit yang keluar dari kolom, ya. Kalau ada istilah waktu retensi itu adalah waktu yang diperlukan analit mulai dari diinjeksikan sampai dia keluar dari kolom. Itu namanya apa? Waktu retensi. Ya, jadi kalau ada istilah waktu retensi itu apa? Waktu yang diperlukan mulai analit itu diinjeksikan sampai keluar dari kolom. Makanya tadi saya katakan kalau kolomnya itu semakin panjang, pemisahannya akan bagus, tetapi waktu retensinya juga semakin panjang. Kalau dia itu semakin panjang akan menggunakan waktu yang lebih lama, fase gerak yang lebih banyak, kan lebih kurang atau kurang ekonomis gitu, ya, gitu. Nah, detektor itu ada macam-macam, ya, tergantung Anda mau menganalisis apa. Ada yang namanya detektor general, ya, general detector. Contohnya ini dia tadi mengatakan indeks bias. Atau yang dia bersifat spesifik, itu seperti UV. Ini dia sudah disebutkan. Gitu. Nah, saya lagi, the component that is absorbing UV light is coming out of the column. Jadi gini, detektor itu ada dua. Ada yang detektor yang bersifat general, ya, general detector. General detector itu semua senyawa apapun itu bisa dideteksi. Misalkan indeks bias. Indeks bias itu kan begitu yang keluar dari kolom itu cairan yang mengandung analit, cairan mengandung analit. Lah analitnya ini kan berbeda-beda. Maka indeks biasnya juga akan berbeda-beda. Ya, ketika indeks biasnya itu berbeda-beda, maka dia itu akan ke
kedetek. Itu yang dimaksud. Kalau dia itu indeks biasnya sama, misalkan isinya itu hanya fase gerak tok, ya dia hanya mendeteksi satu saja, fase gerak itu saja. Paham ya? Tetapi kalau itu fase gerak itu membawa analit, yang analit itu automatically adalah senyawa-senyawa yang berbeda. Maka dia indeks biasnya juga akan berbeda. Maka nanti akan muncul sebagai puncak yang berbeda, sebagai peak yang berbeda. Itu tujuannya detektor adalah mendeteksi itu. Itu namanya apa? Detektor general. Ada contoh detektor general itu apa? Indeks bias, evaporative light scattering detector. Kemudian kalau Anda kenal LCMS, mass spectrometer, itu juga adalah general detector. Ya, apapun yang keluar itu bisa dideteksi asalkan masuk pada kisaran M/Z yang Anda set. Ya, itu. Nah, ada juga detektor yang bersifat spesifik. Contohnya adalah detektor UV phase. Ya, ini. Jadi yang bisa dideteksi oleh detektor UV phase tentunya jika ini the component that is absorbing UV light is coming out of the column. Jadi kalau dari kolom ada sesuatu yang keluar dari kolom itu dia kok menyerap sinar UV phase, maka itu baru kedeteksi. Sehingga kalau yang Anda pisahkan itu misalkan metanol, etanol, yang itu dia tidak mampu menyerap sinar UV phase, ya tidak akan kedetek. Paham ya? Tetapi kalau dengan indeks bias tadi kedetek. Karena misalkan ini fase geraknya air, misalkan ya. Kemudian air ini mengandung metanol. Itu akan berbeda indeks biasnya dengan air saja. Maka dia akan kedetek. Nah, yang kedua, fase gerak air ini ya dia membawa etanol. Tentunya indeks bias air etanol itu akan berbeda dengan air metanol, akan berbeda dengan air saja. Maka dia akan muncul puncak. Berarti puncaknya akan 3 ya, air metanol, air etanol. Tapi kalau itu Anda ukur pakai detektor UV phase pada panjang gelombang 250 misalkan, Anda akan memperoleh datar. Tidak akan memperoleh puncak. Karena apa? Tidak ada sesuatu dari kolom yang mampu menyerap sinar UV gitu. Ya, maka Anda tidak akan bisa mengidentifikasi suatu puncak. Anda tidak akan memperoleh puncak. Karena apa? Karena analit-analitnya itu do not absorb UV light. Tetapi ya kalau senyawa obat Anda atau senyawa Anda, obat yang Anda pisahkan itu adalah UV absorbing compound, senyawa-senyawa yang menyerap UV, for example paracetamol, asetosal, salicylic acid, maka itu Anda akan mempunyai puncak. Nanti kita lihat bagaimana ini dia memberikan contoh suatu steroid yang tadi dipisahkan ya. Nanti kita lihat dan sekaligus mekanismenya. Ya, gitu. Ingat ya tadi, contoh lain detektor yang bersifat spesifik itu adalah fluorescent detector. Fluorescent detector. Artinya kalau fluorescent detector itu ya dia hanya mendeteksi senyawa-senyawa yang mampu berfluoresensi. Nah, oleh karena itu dalam HPLC itu ada yang disebut dengan teknik derivatisasi ya. Teknik derivatisasi itu kalau dalam GC kan kalau dalam GC itu derivatisasi itu digunakan untuk mengubah senyawa yang semula itu dia non volatile atau non stabil terhadap panas, kemudian diubah supaya dia menjadi volatile ataupun dia stabil terhadap panas. Itu derivatisasi pada GC. Nah, kalau dalam HPLC Mas dan Mbak, misalkan tadi metanol, etanol itu kan dia tidak mampu menyerap sinar UV. Tapi Anda punya detektornya adalah detektor UV phase. Maka Anda bisa melakukan derivatisasi. Jadi metanol, etanol itu ditempelkan atau direaksikan dengan suatu senyawa lain yang mana hasil dari reaksinya itu mampu menyerap sinar UV phase. Ya, itu namanya adalah derivatisasi. Ya, kalau nanti ditanya
Kalau dalam HPLC itu derivatisasi tujuannya apa? Tujuannya apa? Untuk mengubah senyawa yang semula dia itu tidak mampu menyerap sinar UV-vis, kemudian dia diubah menjadi mampu menyerap sinar UV-vis. Itu namanya adalah derivatisasi. Ya, derivatisasi itu mengubah dari semula dia tidak punya, kalau bahasanya ya lebih yang semula adalah non kromoforik, kemudian dilakukan derivatisasi sehingga menjadi kromoforik. Akibatnya apa? Dia mampu menyerap sinar UV-vis. Ya itu ya. Sekali lagi detektor ini penting ya. Detektor ada dua, ada detektor yang bersifat umum, general detector ya. Contohnya apa tadi? Indeks bias, evaporative light scattering detector, mass spectrometer, itu namanya general detector. Tapi ada juga yang detektor bersifat spesifik. Contohnya apa? UV-vis detector, fluorescent detector, itu dia bersifat spesifik. Nah ini yang dicontohkan adalah yang UV-vis detector. Many alternative types of detector are possible. This one measures refractive index. Nah, ini dia bilang tadi kan, many detector are possible. Ya, for example, refractive index ya. Ini. Dia bilang gitu. The time that each component takes to come off the column is called its retention time. Nah, ini sudah saya jelaskan kan, Mas Denda. The time need to component coming out from the column is called time retention. Yang gitu kan tadi, is called time retention and can be used to help identify it. Artinya waktu retensi itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi. Tadi di awal saya katakan ya, kalau Anda mau melakukan identifikasi obat kan standar itu Anda injeksikan. Misalkan dia punya waktu retensi 2 menit. Nah ini sampel kan komponennya banyak. Kalau di dalam sampel itu ada puncak yang mempunyai waktu retensi 2 menit, maka patut diduga itu sampel kita itu mengandung analit. Ini ya, can be used to help identify it. Ya, itu maksudnya gitu. Nah, ini dia praktek melakukan analisis ya. Here, the HPLC instrument is being used to separate a mixture of 2 steroids used in a pharmaceutical preparation. Oke, ini dia bilang tadi ya, bahwa ini dia akan praktek bahwa HPLC is used to separate apa namanya the component. Kalau ini adalah senyawa-senyawa steroid ya. The column chosen is packed Ini with a saya mau non-polar lihat solid. apa Mas dan Mbak ini. Mas dan Mbak, ini kan senyawa ini adalah senyawa steroid antara ini dengan ini ya. Ini dengan ini. Ya. Nanti kolomnya itu adalah non polar. Kolom yang digunakan dia bilang the column chosen is packed with a non polar solid. Artinya apa? Fase diamnya itu adalah berupa padatan yang bersifat apa? Non polar. Kalau begitu, nanti yang keluar lebih duluan, yang lebih polar atau yang non polar? Yang polar, Pak. Ya pinter, yang polar. Maka, nah ini Anda ini harus tahu ini gunanya HPLC. Ini kalau saya ini lihat, semuanya kan lihat kiri, ini adalah kiri, ini adalah kanan, ya, gitu. Nanti lihat, ini karena ini ada ketutupan ya. Coba kalau nggak ketutupan ini kan ketutupan masalahnya. Nah, maka nanti yang keluar duluan pasti yang bersifat polar ya, pasti yang bersifat polar. Kalau dengan gugusnya dengan tadi asumsinya sama hanya berbeda OH, penambahan gugus OH itu meningkatkan kepolaran ya. Tapi nanti dilihat, nanti bisa kita analisis dari puncaknya. Here, the HPLC instrument is being used to separate a mixture of 2 steroids used in a pharmaceutical preparation. The column chosen is packed with a non-polar solid. The tails of the molecules represent hydrocarbon Mas dan Mbak, ini dia menggunakan namanya C18 ya. Kalau ada kolom C18 itu non-polar. Nama lainnya C18 ya, itu adalah silika yang dia itu mempunyai tail, mempunyai ekor berupa C18. Ini kalau Anda hitung ini adalah nanti C18. Oh ini C8. Ada namanya C8, ada C18. Ya ini bersifat non polar. Ini apa? C8.
ya gitu. Kalau ini tidak ada tel, silika saja itu dia bersifat polar. Tapi karena ini dia diikat oleh hidrokarbon, ya mengikat hidrokarbon. Anda tahu kan hidrokarbon itu bersifat nonpolar, ya sehingga ini nonpolar. Dia mengikat C8, ya C8 ini nonpolar, ya. Maka ini bayangin ini adalah partikel-partikel nonpolar. Nanti analit itu akan berinteraksi dengan ini. Maka yang nonpolar dia akan diikat menjadi lebih kuat. Yang polar dia akan keluar duluan, ya. Nanti lihat ini. C8H17. Having chosen the solvent's detector wavelength and flow rate, a single sample is run. Ini dia single sampel, ya, diinjeksikan sampel mengandung 2 obat tadi. Ini manual diinjeksikan ke injection port. The more polar component comes off the column first. Nah, oke, Mas dan Mbak ini, Mas dan Mbak, kita perhatikan ya. Ini senyawa ini berarti dia bersifat lebih nonpolar. Ini bersifat polar. Perhatikan di sini. Banyak ikatan rangkapnya, ini di sini hidrokarbonnya itu CC-nya itu jelas lebih banyak ini. Penambahan atom C itu dia menambah nonpolar, ya ini. Dari sinilah ini sehingga ini adalah senyawa ini dia bersifat lebih polar. Ya, makanya dia gini, the more polar component come off the column first followed by the less polar. Ya, karena apa? Kan interaksinya dia tidak kuat. Ya, ini berarti yang keluar dulu adalah yang senyawanya adalah yang more polar. Kalau fase diamnya tadi Anda gunakan silika, berarti fase diamnya adalah polar, maka nanti yang keluar duluan adalah yang ini, yang non polar, ya gitu. Jadi kembali pokoknya mana yang ikatannya kuat itu dia akan keluar paling akhir. By the less polar. The peak at retention time 1.5 minutes represents other ingredients used in Mas dan Mbak, ini gini. Ini kan tadi sediaan farmasi, ini adalah the other component. Ingat, kalau Anda misalkan sediaan tadi kan sediaan injeksi. Kalau sediaan injeksi itu mengandung misalkan pengawet itu kan dia juga mampu menyerap sinar UV-vis. Dan dia juga ikut keluar. Maka ini muncul sebagai puncak ini. Other komponen, ya, komponen-komponen yang lain asalkan dia itu menyerap sinar UV, maka dia juga akan keluar, ya. Kemudian ini dia adalah yang analit kita kan dua ini dengan ini. Karena ini dia lebih polar, maka dia akan keluar lebih dahulu, ya, gitu. Jadi Anda jangan bingung, ini dia disebut adalah the other komponen. Kalau other komponennya itu 2 atau mungkin 5 dan 5-5-nya itu menyerap sinar UV-vis dan 5-5-nya itu terpisah di kolom, maka nanti Anda punya seperti ini 5 gitu. Paham ya? Gitu. This is the pharmaceutical product and behind it it's chromatogram. Nah, ada siklofem itu artinya tadi mengandung steroid. Ya sudah, ini sudah selesai ya anunya. Ini yang banyak Profesor Vetter, Profesor Alison, Roger dan sebagainya ya dari University of Warwick. Jadi ini bagus sekali ya. Jadi ini slide saya ini selanjutnya hanya melengkapi karena ini semuanya sudah dijelaskan, tadi sudah saya jelaskan di sini. Yaitu prinsipnya HPLC seperti itu. Kita lihat kalau biar Anda juga puas kalau saya menampilkan slide ya. Oke. Nah, ini sama kan, ini namanya kromatogram kan gitu. Kalau Anda punya senyawa A, ini pertama kali tadi diinjeksikan ya. Kalau Anda punya senyawa ABC, kemudian senyawa Anda punya polar, semipolar, nonpolar, fase diam Anda kok nonpolar, maka yang keluar pertama adalah polar, semipolar dan nonpolar ya. Ya. Gini, dalam kromatografi itu ini disebut peak. Puncak yang bagus itu tak singkat biasanya kalau saya ngajari mahasiswa saya, puncak yang bagus itu kalau kutilang ya, kutilang, kurus tinggi langsing. Ya, seperti ini bagus. Ya, tapi kalau Anda mau lebih bagus lagi, kalau itu adalah apa tadi? Kutilang, kurus, tinggi, langsing. Karena kalau kurus itu berarti apa? Efisiensi pemisahnya bagus. Tinggi itu berarti responnya
tinggi, artinya dia mempunyai sensitivitas yang bagus. Jadi kalau Anda nanti kok pemisahan kromatografi kok gini, gembrot seperti ini, ya ini kolomnya itu sudah usang itu. Ya kalau Anda kok memisahkan kok bentuknya seperti ini, maka itu harus dioptimasi. Tapi kalau seperti ini ya harus ganti kolom, artinya kolom itu sudah tidak efisien lagi. Ya gitu, tidak mampu memisahkan dengan bagus lagi. Nah ini tadi skemanya ya Mas dan Mbak ya, ini kan sama. Ini makanya enak ya sekarang, dulu zaman saya kan nggak ada media-media pembelajaran seperti itu. Sehingga sekarang Anda nggak punya HPLC aja, Anda itu bisa bayangkan apa yang terjadi. Kalau dulu zaman saya kuliah ya seperti ini, oh ini ada tadi wadah fase gerak, sampel diinjeksikan di sini ya, sampel diinjeksikan di sini, kemudian ini ada fase gerak dibawa oleh pompa dengan tekanan tinggi akan membawa analit ini ke kolom ya, kolom itu kemudian terjadi pemisahan, keluar kolom dideteksi oleh detektor ya, kemudian akan muncul sebagai puncak ya. Ini kan sudah saya jelaskan di video tadi ya gitu. Nah ini sama, hanya menjelaskan fase geraknya ini harus reservoir ya, disebut wadah fase gerak itu harus berupa inert material ya. Inert material itu dia tidak reaktif, jangan sampai komponen yang ada di wadah itu bereaksi dengan fase geraknya, bisa mengacaukan nanti. Apalagi kalau itu nanti menyerap sinar UV, wah itu bisa terkacaukan Anda ya. Makanya dia harus bersifat inert. Ya ini tadi sudah dikatakan ini adalah pompanya ya, tadi sudah dijelaskan. Fase gerak ya. Nah, nanti Anda kalau melakukan optimasi fase gerak, Anda bisa melihat dengan menggunakan tabel ini, namanya adalah tabel allotropic series. Artinya kalau Anda mau meningkatkan polaritas, maka semakin ke sini itu dia akan kekuatan elusinya itu semakin tinggi. Karena apa? Karena polaritasnya dia semakin meningkat. Ya, misalkan gini Mas dan Mbak, Anda menggunakan campuran asetonitril etanol. Oh itu ternyata kurang kuat, kurang polar. Oh kalau gitu saya gunakan asetonitril air. Makanya tadi di video Anda ketahuan kan, water is the most polar of solvent. Kan gitu tadi, ada kata-kata video seperti itu di video ya. Itu karena apa? Air itu memang fase gerak ini dia punya polaritas yang paling polar. Sehingga kalau Anda melakukan pemisahan kok, oh ini pemisahan kurang bagus, saya ingin menggunakan fase gerak yang lebih polar lagi. Ya, Anda tinggal mengubah jenisnya atau mengubah komposisinya, sehingga komposisi yang lebih polar itu komposisinya yang lebih banyak ya. Nah, elusi pada kromatografi cair kinerja tinggi HPLC itu ada dua. Ada kalau Anda dikenal namanya isokratik. Tadi kan fase gerak itu dialirkan menuju kolom. Kalau komposisi fase geraknya itu dari awal sampai akhir itu sama, maka itu disebut dengan isokratik illusion ya, namanya apa? Isokratik illusion atau ilusi isokratik. Artinya apa? Komposisi fase geraknya dari awal sampai akhir itu sama ya. Dan ada yang namanya adalah gradient illusion ya. Gradient illusion itu ilusi yang komposisi fase geraknya dari awal sampai akhir itu berbeda. Bedanya boleh satu waktu atau selama dari awal sampai akhir itu berbeda ya. Itu namanya apa? Gradient. Jadi kalau ada gradient illusion itu berarti komposisi fase geraknya itu berbeda dari awal sampai akhir. Tapi kalau ada isokratik illusion itu artinya ilusi dari awal sampai akhir itu sama ya. Ini contoh gradient modelnya. Ini dia misalkan ada dua fase gerak A dan B, maka itu kalau Anda menggunakan isokratik ya sama saja gini terus. Tapi ini kalau Anda ini berarti kan berubah-ubah, komposisi antara A dengan B kan berubah-ubah. Maka ini namanya adalah apa? Gradient illusion ya. Sampel injection tadi ada yang cara melakukan injeksi, ada yang tadi secara manual ataupun secara secara auto sampler. Ya ini tadi kolom sudah dijelaskan. Ya.
Kolom itu intinya kalau nanti Anda ditanya pemilihan kolom itu menggunakan prinsip like, dissolve, like ya. Apa? Prinsip apa? Like, dissolve, like. Kalau analit Anda itu dia polar, maka kolomnya sebaiknya polar. Kalau analit Anda itu non polar, maka kolomnya non polar. Jadi prinsipnya apa? Like, dissolve, like. Makanya kalau untuk kepentingan praktikum seringkali dipilih yang yang semi polar, tengah-tengah. Biar apa? Baik polar ataupun semi polar dan juga non polar itu bisa difasilitasi. Ya itu kalau untuk kepentingan praktikum lah ya. Tapi kalau untuk kepentingan nanti Anda di industri ya dengan sifat obat yang sudah diketahui supaya pemisahannya bagus, maka ingat ya pemilihan kolom berdasarkan apa? Prinsip like, dissolve, like. Ya, itu kolom itu yang sejenis dengan analit ya. Itu ada di beberapa buku. Ya ini pemisahan pada kolom itu tadi di video kan sama. Mirip meniru pemisahan yang terjadi pada KLT atau pada kromatografi kertas. Mana yang dia itu interaksinya paling lemah, ini kan dimodelkan, ini sampel diinjeksikan di sini, kemudian di kolom terjadi interaksi, maka yang keluar lebih dahulu adalah yang interaksinya paling lemah, merah, kemudian hijau, kemudian baru biru, ya seperti itu. Nah, tadi sudah ya ada kolom polar, non polar ya. Kalau polar itu contohnya adalah tadi silika, kalau non polar itu istilahnya adalah chemically bonded phase. Jadi silika kemudian ini tadi diikat ya dengan tadi kalau di dalam contoh video itu C8. C8. Ada suatu saat itu diikat dengan C18. Ini yang paling populer ya. C18 itu C18. Nama lainnya adalah RP, tapi bukan rupiah, ini adalah reverse phase, ya, atau C18 reverse phase gitu ya, itu non polar ya, non polar kolom, ya fase terbalik dia. Nah, pemisahan itu gini, tadi sudah saya singgung bahwa puncak yang bagus itu tadi apa? Kutilang, kurus, tinggi dan langsing. Nah, kalau kurus ya, kurus itu dia itu efisiensinya bagus. Jadi penilaian kolom itu disebut dengan apa yang disebut dengan kolom efisiensi. Nah, ini kalau dalam teorinya ya itu ada yang namanya number of theoretical plate ya. Itu ada rumusnya seperti ini. Cuma kan kita nggak suka ya begitu rumus-rumus seperti ini. Intinya kalau Anda melakukan pemisahan kromatografi itu maka tadi diharapkan untuk menghasilkan puncak yang apa? Kurus. Karena puncak yang kurus itu mempunyai efisiensi yang bagus ya. Dan yang kedua adalah resolusi. Resolusi itu daya pisah. Kalau Anda punya kurus tapi ini gini, dempet, ini nggak bagus. Artinya kalau ini dempet itu berarti efisiensinya bagus, resolusinya jelek. Ya, karena dia kurus tapi berhimpitan. Yang bagus itu apa? Kurus tetapi dia itu misalkan Anda punya dua senyawa ini, let's say ini adalah kurus, ini yang bagus. Ini berarti apa? Efisiensinya bagus dan resolusinya juga bagus. Kalau seperti ini bisa jadi seperti ini. Ya, ini tadi melebar. Nah, ini resolusinya bagus karena dia terpisah antara komponen 1 dengan 2, tapi efisiensinya nggak bagus. Ya kan? Karena kalau di sini nanti ada senyawa lain itu nggak kedetek karena ini kan dua dimensi ya. Jadi Anda nggak akan mampu mendetek. Maka yang paling bagus apa? Kalau puncak itu bersifat apa? Kurus. Jadi ingat ya, kinerja pemisahan itu dilihat dari dua parameter yang namanya adalah apa? Efisiensi dan yang kedua adalah resolusi. Ya, efisiensi itu disimbolkan dengan nilai n. N itu singkatannya dari number of theoretical plate ya. Itu teorinya adalah diteorikan seperti suatu lempeng-lempeng pada destilasi gitu. Semakin tinggi nilai n-nya itu dia semakin efisien. Ya, kalau N-nya itu semakin tinggi maka peak-nya, puncaknya itu dia akan semakin kurus ya, seperti itu. Ingat ya, tadi dinilai dari apa pemisahannya Mas Prismo? Jadi dari apa? Efisiensi sama
Resolusi. Oh, bagus ya. Jadi efisiensi itu dapat dilihat dari apa? Puncak yang kurus, kemudian kalau resolusi itu dilihat dari kemampuan pemisahannya. Sehingga Anda bisa, oh ini itu efisien dan resolusinya bagus. Berarti apa? Kurus dan terpisah. Oh ini efisiensinya bagus, tapi resolusinya jelek. Dua-duanya kurus tetapi tidak terpisah. Atau ini tidak efisien tetapi resolusinya bagus. Berarti dua-duanya melebar tetapi terpisah. Yang jelek itu apa? Yang jelek itu seperti ini. Nah, ini wassalam ini kalau seperti ini ya. Nah, ini dua-duanya melebar tapi dia juga tidak terpisah. Itu jangan sampai ini. Ya, gitu. Ingat ya, kalau Anda nanti mau publishable atau bisa publish di jurnal internasional atau untuk keperluan publikasi ilmiah itu harus tadi ingat ya, kutilang apa? Kurus, tinggi, langsing. Lah memang kalau menurut teori kromatografi karena dalam pemisahan secara kromatografi itu ada apa? Difusi edi, difusi longitudinal dan juga transfer massa. Karena dalam gas itu transfer massanya itu dia sangat kecil, ya, cepat sekali, maka kromatogram gas itu biasanya dia lebih lebih sempit dibanding yang HPLC ya. Oke, ini resolusi. Nah ini kalau ini sama ya, misalkan ini ada pemisahan kurkumin ya, dari sini Anda harus sudah tahu ini ya, saya ini namanya A, ini adalah namanya adalah bis dimetoksi, maaf ini A ini namanya adalah kurkumin, A ini kurkumin ya, ini A kurkumin, B namanya adalah desmetoksi kurkumin, dan C namanya bis dimetoksi kurkumin. Nah ini Anda seorang farmasis, ini kan sangat terkenal sekali ya kurkumin itu dalam kunyit ya. Itu kan kalau Anda mau memisahkan senyawa kurkumin dari demetoksi dan bis demetoksinya, itu kan Anda harus menggunakan HPLC. Misalkan kalau kolom Anda itu C18. Kolom C18 ini polar atau non polar? Non-polar, Pak. Non-polar, pinter saya. Oke, sekarang bagaimana urutannya? Kalau Anda bisa ini, Anda sudah lulus itu HPLC ya. Anda bayangin Anda memisahkan komponen aktif dalam kunyit itu kan kurkumin namanya. Tapi dia di situ juga tercampur dengan demetoksi kurkumin dan base demetoksi kurkumin. Padahal yang Anda inginkan itu kan penetapannya secara individual. Berapa kadar kurkuminnya, berapa kadar demetoksi kurkumin, dan berapa kadar bis demetoksi kurkumin. Maka Anda harus pakai HPLC. Nah, kebetulan kolom yang Anda miliki adalah C18. Berarti dia kan non-polar. Maka yang keluar duluan yang mana? Yang A, Pak. Yang A. A ini apa? Kurkumin. Oke, gini. Ini kan non polar. Setuju ya? Paham? Non polar. Ya. Maka nanti yang keluar duluan yang mana? Yang polar, Pak. Yang polar. Di antara ini yang polar yang mana? Yang C, Pak. Oh, inter yang C. Desmetoksi itu menyebabkan lebih ke non polar. Ini kita lihat ya, ini ya yang keluar lebih dulu apa? Bis demetoksi. Paham ya? Yang selanjutnya apa? Pasti demetoksi kan dua. Yang ketiga adalah kurkumin ya kan? Mbaknya sudah bisa menjawab. Paham atau enggak? Karena kolomnya dia menggunakan apa? Kolomnya C18 ya, maka yang keluar duluan adalah pasti yang bersifat polar. Yang polar adalah desmetoksi kurkumin. Gitu ya, paham ya? Ya seperti itu aja apa namanya kuliahnya. Intinya Anda bisa memprediksi seperti ini, itu ya ini tujuannya. Tujuan akhirnya adalah kalau dalam belajar learning objektifnya, tujuan utama HPLC ini itu adalah Anda harus mampu memprediksi ini. Ya, urutannya yang seperti apa? Oh, kolom Anda adalah non polar. Maka yang keluar duluan pasti yang polar. Dalam hal ini adalah desmetoksi kurkumin, C dulu, baru setelah itu B, baru setelah itu
Jadi intinya apa Mas dan Mbak? Tadi saya katakan ya bahwa HPLC itu kan pemisahan. Interaksinya itu kan antara analit dengan fase diam yang ada di kolom. Nah, fase diamnya itu ditentukan oleh polaritas. Analit juga ditentukan pada polaritas. Jadi kemampuan Anda untuk mengidentifikasi polaritas suatu senyawa, maka itu menentukan pemahaman Anda untuk kira-kira nanti itu terpisah atau enggak ya, urutannya pemisahnya seperti apa dan sebagainya. Itu ya Mas dan Mbak, saya akhiri kuliah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.